إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menegaskan bahwa dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri teladan yang baik, uswah hasanah. Karena itu, setiap muslim harus mengetahui kisah hidup atau biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa meneladaninya dengan baik dan benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan risalah langit kepada umat manusia. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurna dari agama yang dibawa para Nabi dan Rasul sebelumnya. Beliau menyebarkan agama Islam kepada umatnya dengan penuh perjuangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hidup yang berliku, meski menjadi manusia istimewa dan pilihan Allah. Terlebih ketika menyebarkan ajaran Islam, beliau menghadapi berbagai macam rintangan, tentangan, penolakan, halangan, dan bahkan upaya pembunuhan. Kendati demikian, beliau menghadapi itu semua dengan penuh kasih sayang. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah ke dunia tidak lain dan tidak bukan, adalah sebagai rahmat bagi semesta alam, tanpa terkecuali satu makhluk pun. Berikut ini sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir hingga wafat yang dirangkum secara singkat. Garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luaid, bin Galib, bin Fiyar, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'at, bin Adnan. Dan selanjutnya bertemu garis keturunan beliau dengan Nabi Ismail alaihi salam. Sementara garis keturunan beliau dari sisi ibunya adalah Muhammad bin Aminah, binti Wahab, bin Abdi Manaf, bin Zuhroh, bin Kilab. Dengan demikian, garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau, yaitu Kilab. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, malam 12 Rabiul Awal di Makkah bertepatan dengan awal tahun Gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan di Makkah sebagai anak yatim, karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi, baik pada saat-saat sebelum dan sesaat setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, ribuan malaikat turun ke bumi, bulan terbelah, bintang-bintang bersinar terang, dan burung-burung yang penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sesaat setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Aras bergetar hebat, seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah umat Majusi padam. Gereja di sekitar Buhaira roboh, dan bahkan Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perihal nama Muhammad bukanlah pemberian manusia. Ia adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat, seperti tercantum dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut mengatakan bahwa anaknya yang berada dalam kandungan itu adalah pemimpin umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek, Abdul Muthalib.
Dia mendapatkan petunjuk nama Muhammad dari mimpinya. Pada saat cucunya lahir, Abdul Muthalib membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu, dia keluar dan melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya mengapa dinamakan Muhammad. Sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Secara bahasa, Muhammad berarti yang dipuji atau terpuji. Masa anak-anak Nabi Muhammad SAW adalah yatim piatu sejak kecil. Beliau ditinggal wafat ayahnya, Sayyidina Abdullah ketika masih di dalam kandungan. Sang ayahanda jatuh sakit dan kemudian wafat dalam perjalanan pulang ke Makkah, setelah sebulan berdagang di Syam. Dia kemudian dimakamkan di Madinah. Sementara sang ibunda, Sayyidah Aminah, wafat ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Nabi Muhammad SAW hidup bersama sang ibunda selama 3 tahun, atau hingga beliau berusia 6 tahun. Beberapa saat setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga usia 3 tahun, beliau hidup bersama dengan ibu susunya, Sayyidah Halimah As-Sadiyah di kampung Bani Sa'ad. Keluarga Arab kota memiliki kebiasaan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir kepada perempuan desa atau gurun untuk disusui. Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa anak-anaknya, masa balita di kampung Bani Sa'ad. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan tersendiri bagi Halimah dan keluarganya. Setelah ada Nabi, kehidupan Halimah dan keluarganya menjadi lebih sejahtera karena hewan ternaknya menjadi gemuk-gemuk dan beranak banyak. Pada tahun ke-6 dari umur Nabi Muhammad SAW, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika baru sampai ke desa Aqwa, yaitu suatu desa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, Sayyidah Aminah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib, dan ini berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 dari umur Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Talib. Tatkala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau dibawa berniaga oleh pamannya, yaitu Abu Talib ke negeri Syam, dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia 25 tahun, beliau pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Setibanya di Mekah dari perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pindah ke rumah Khadijah. Dari pernikahan itu lahirlah 3 orang putra yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Taib, yang semuanya meninggal di waktu kecil, serta 4 orang putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Kemudian pada usia ke-40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan ditetapkannya sebagai Nabi dan Rasul dengan turunnya malaikat Jibril kepadanya, di mana sebelumnya beliau menyendiri dan beribadah dengan memilih tempat di Gua Hira yang berada di sebelah atas Jabal Nur. Nabi Muhammad SAW wafat. Pada tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad SAW mulai sakit-sakitan. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jenazah Nabi Muhammad SAW disemayamkan di rumah Sayyidah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Nabi Muhammad SAW dimakamkan pada malam Rabu tengah malam. Para ahli tarikh telah bersepakat bahwa hari lahir Nabi Muhammad SAW, hijrahnya, dan wafatnya adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sholawat dan salam kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.
Demikian sejarah singkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari garis keturunan, perjalanan hidup hingga wafatnya.